kegiatan kita pagi hari ini. Ya teman-teman, kegiatan kita pada hari ini cukup padat kan. Banyak sekali penampilan dari teman-teman, baik itu dari UKM, Universitas Buka Bogor, kemudian dari teman-teman bawa final gitu. Yang nantinya akan memanjakan mata teman-teman supaya teman-teman makin mendengar rasa cinta. Acara ini merupakan kolaborasi dari 3 komunitas, yaitu ada Komisi Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia, Gemar, Generasi Emas Berkarya, dan kelascinta.com. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah berkenan untuk hadir kembali menilai penampilan finalis babak final Lomba Cinta dan Baca Puisi, Lomba Vlog Kreatif, dan Lomba Stand Up Comedy. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di ABL Tower lantai 27 Chandrawasih. Bulan penuh cinta, siap capek kaget dengan bahagia. Oke, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada teman-teman dan Bapak Ibu, silakan untuk berdiri. Semangat pagi. Ya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, para peserta, finalis, dewan juri, dan adik-adik yang akan menampilkan pentas seni pada pagi hari ini. Ini adalah sebuah acara anak muda, dari anak muda oleh anak muda dan untuk anak muda, kolaborasi dari 3 komunitas, komisi, komunitas sales, asosiasi komunitas profesi sales Indonesia, dari Gemar, Generasi Emas Berkarya, dan juga dari kelas cinta. Memang saat inilah masanya anak muda, ya. Lebih banyak anak muda di usia produktif saat ini, dan kami juga sebagai mewakili panitia juga berharap bahwa anak-anak muda ini akan menjadi anak-anak yang nanti menjadi pemimpin bangsa. Makanya mulai saat ini kita banyak berkecimpung di anak-anak muda melalui wadah-wadah yang ada. Makanya pada saat hari ini kita berkolaborasi dari sales, terus anak muda, dari kelas cinta, bagaimana anak-anak muda boleh menampilkan kreasi mereka yang luar biasa. Kegiatan ini bermula dari teman-teman juga di Gemar dan komisi komunitas sales yang punya bakat di seni. Jadi bagaimana mereka punya bakat seni, kemudian ayo kita berkolaborasi menampilkan pentas seni ini dengan tema tentang sales, ya. Dan bagi para peserta finalis, selamat, adik-adik juga berhasil mencapai finalis. Tentu bukan hal yang mudah untuk menjadi 3 besar, minimal pada hari ini akan menjadi 3 besar dan pasti dapat hadiah. Dan juga bagi yang belum mencapai final, ya mudah-mudahan bisa suatu saat kita adakan lagi dan berhasil nanti mencapai final. Ya, jangan putus asa bahwa ya itulah belum berhasilan kemenangan yang tertunda. Ya, akhir kata saya ucapkan
juga pada panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini dan juga kepada Dewan Juri dan juga pada para peserta. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati acara ini dari pagi hingga sore nanti. Terima kasih. Ini adalah event perdananya komisi Komunitas Sales Indonesia. Biasanya kami hanya menampilkan kelas-kelas tentang sales, baik itu seminar, webinar, dan yang lain-lain. Tapi kali ini karena Komisi Jakarta pengurusnya banyak anak muda-mudanya, langsung buat pentas seni boleh banget. Cuman harus berbau-bau sales gitu. Makanya kalau ada yang nanya, Kak, kenapa sih kok temanya harus sales itu? Karena pengurus yang bertugas sebagai panitia itu memang adalah orang-orang sales. Dan saya sendiri cukup takjub begitu melihat kok ternyata sales itu bisa disinergikan dengan seni, gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat nih, kita akan putar beberapa teman-teman kita yang jadi peserta, bahkan finalis untuk kelas puisi, terus kemudian vlog dan stand up comedy. Itu luar biasa sih. Aku aja cuma gak kepikiran kok bisa ya gitu. Gitu. Saya pikir oh enggak mungkin ya bisa di satu keluarga. Ternyata mereka bisa. Dan cukup takjub. Di sini juga hadir, nanti akan kami perkenalkan Pak Indra. Pak Indra adalah Ketua Komisi Nasional. Jadi Komunitas Sales Indonesia itu ada banyak banget. Di Pulau Jawa itu sendiri semua kota-kota besar itu ada komisi atau Komunitas Sales Indonesia. Terus kemudian ada lagi Banjarmasin, ada lagi di Sumatera, dan banyak banget. Kalau nggak salah ada sekitar 12 DPD. Kami bilangnya DPD, Dewan Pengurus Daerah. Nah, untuk Jakarta sendiri ada ketuanya, yaitu Bapak Dedi Widya. Pak Dedi Widya. Jadi buat teman-teman, kalau sering lihat kok kalau buka di Google nih, coba deh screen deh, di search deh, ada tulisannya Dedi Widya. Itu pasti keluar YouTuber ternyata. Gitu ya. Jadi buat teman-teman, selamat datang di komunitas kami, Komunitas Sales Indonesia, yang kali ini sebagai panitia penyelenggara event ini. Gemar itu apa sih? Awalnya Gemar itu didirikan oleh Pak Dedi Widya Sugisi gitu yang tadi sudah disebut. Dan awalnya Gemar itu dibuat untuk ngumpulin anak-anak berprestasi teman-teman dari berbagai penjuru di Indonesia, mulai dari atlet, entrepreneur, terus ada sosial media marketer dan lain-lain juga teman-temannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Gemar ini berubah fungsinya menjadi untuk membantu teman-teman semua lebih mempersiapkan diri gitu teman-teman untuk bonus demografi yang akan terjadi nanti teman-teman. Nah, terus di Gemar ini juga ada visi misinya, yaitu untuk mempersiapkan teman-teman peduli bonus demografi yang akan terjadi nanti. Dan salah satu misinya itu untuk mendorong anak muda untuk mengembangkan diri dan meraih potensinya. Terus setelahnya ada meningkatkan keterampilan dalam karya diri, terus membangun kesadaran anak muda akan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melatih anak muda untuk menjadi sebuah orang pemimpin teman-teman. Nah, ada beberapa proyek yang udah Gemar lakukan. Salah satunya adalah, boleh di next, yaitu
itu buat buku teman-teman. Buku ini menceritakan tentang 15 orang anak muda yang benar-benar berjuang untuk meraih mimpinya teman-teman. Jadi ini dikumpulkan oleh Akademi Mediasi Visi untuk menulis buku, lalu buku ini dijual dan seluruh hasil penjualannya kita donasikan di benibaik.com untuk membantu sekolah di Indonesia. Mereka menyebutku sales. Karya Erika Diva Nadia Harisma. Tapak penuh harap menyelusuri jajakan. Pada hiruk pikuk kota yang semakin remuk, detak digital pesan pun tak kuhiraukan. Kiranya ada bahagianya dari lapangan. Sekali-kali sungguh aku menimang harap pada seorang yang disebut raja itu. Percaya diri ini sudah tidak lagi dipertanyakan. Lalu, apa yang mereka sebut dengan malu? Atau mereka yang tidak segan menertawaiku? Penggerak roda perekonomian menguasai teknologi. Karya Sylvia Dewi. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Rentang waktu berjalan konstan. Artificial intelligence telah melewati tipping point, terintegrasi dalam segala bidang. Aplikasi-aplikasi baru bermunculan, algoritma, if then else dengan beragam variabel, jaringan syarat menyuguhkan rekomendasi dan personalisasi yang semakin hari semakin tepat dan akurat. Jika aku membuka lembar biru, hari begitu berat, sukar untukku bahagia. Seolah hidup tak lagi di depan mata, pikiran meronta, penuh huruf dan angka, penuh duka dan cita. Ayolah, kita bangkit sekarang. Kita terjang sunyian. Kita terjun ke semua medan pertempuran. Kita teriakan lagi pekik-pekik peperangan. Kita tulis lagi prosa-prosa paling garang dan sajak-sajak paling tajam. Kita hidupkan lagi akar-akar juang rakyat yang mereka bius, mereka bunuh, dan mereka matikan. Kita dorakan lagi semangat para patriot yang hanya meratapi segala kekalahan.
talk show bareng salah satu mentor kelas cinta.com, yaitu Kak Valdo Vincent. Mungkin Kak Valdo sapa-sapa dulu teman-teman yang hadir pada hari ini. Kalau misalkan kitanya tampil secara proper, mulai dari looks kita perhatikan, kita tampil rapi, bersih, wangi, sesuai sama target kita, pasti orang lain itu bakal tertarik sama kita, orang lain bakal suka sama kita, mulai dari visual dulu, seperti itu. Toh kalau misalkan kita nanti udah tampil proper, terus kita jualan deodoran tadi, orang lain sih belum tentu ambil, karena mungkin dia emang belum butuh. Tapi sekalinya kita tawarin produk yang dia butuhkan, kemungkinan besar dia pasti bakal ambil, guys. Gitu. So ketika misalkan orang lain udah cinta, orang lain udah tertarik sama kita, itu kita udah 50% buat achieve target sales kita sih. Gitu ya. Jadi setuju ya teman-teman. Kalau misalkan nih kita bisa dikaitin gitu ya Kak, cinta dan target gitu. Kalau kata Kak Valdo tadi ya teman-teman, pastinya kita tuh harus melihat diri kita dulu nih. Benar banget sih. Betul banget ya Kak Valdo. Jadi kalau gimana sih kalau misalkan kita mau menjual suatu produk, kalau misalkan kita sendiri nggak cinta sama diri kita gitu, kita harumin dulu nih diri kita. Benar banget. Tampil proper. Tampil proper. Seninya. Iya, ada seri-serinya. Penasaran itu mungkin bisa ke belakang selain. Siap. Oke nih, pertanyaan selanjutnya nih Kak Valdo. Di judulnya nih kan kalau misalnya kita lihat seni capai target dan cinta gitu. Di judulnya ya ada kata seni. Menurut Kak Valdo nih seninya di hal mana dan seperti apa sih seni yang dibutuhkan untuk mencapai target dan cinta ini? Oke, jadi gini, aku sebelum itu aku mau tanya dulu nih ke teman-teman, siapa di sini yang kerjaannya selalu ketemu sama orang baru, ada nggak? Yang selalu ketemu orang baru? Nice, banyak ya, lumayan ya. Oke. Nah, gini, kenapa sih orang lain itu tertarik buat beli produk kita? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa orang lain bisa tertarik beli produk kita? Yeay, benar ya teman-teman, siapa ya? Kenapa kan? Karena butuh, oke. Ada lagi? Benar banget. Ini kita tarik lagi secara helikopter view, ada lagi di atas nih. Itu masih anak-anaknya, tapi benar. Nah, ada lagi nih di atas nih, supaya orang lain bakal tadi butuh, orang lain juga karena ada pembeda. Karena apa nih? Yang bikin harga diri kita itu jatuh, itu ketika udah ditolak, tapi kita tetap push. Kamu ketika ditolak respon kamu gimana? Langsung ngejauhin lah Pak, Nice. cari cowok lain. Betul. Cepet ya. Sebenarnya kamu gak usah cari, respon aja mana cowok yang dia pengen deketin duluan kan, pasti ada kan? Ada. Kan? Kalau kamu udah friendly. Oh iya benar. Dan yang kedua, gimana caranya biar kita bisa percaya diri sebagai cewek? Biasanya sih emang cewek kan ada insecurity-nya masing-masing kan. Dimulai dari cinta sama diri sendiri dulu sih. Ini loh, jadi sales itu segini bangganya karena sales itu nggak ada perbedaan. Jadi itu kita bisa melihat, oh sales ini jangan dipandang sebelah mata. Sales ini juga kayak, yaudah, ini manusia juga loh. Bahkan penghasilan kalian bisa jauh lebih besar dari sales. Sales itu bisa kalau marketing itu mau hasilnya puluhan juta, tergantung kinerja kita sebagai sales. Makanya saya bilang, kalau kita pengen jadi sales, giat mencoba sesuatu hal yang baru, dan juga kita harus tetap masa depan, apalagi sekarang sudah dibantu dengan teknologi yang benar-benar makin canggih, dan juga kita manfaatin sosial media yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini sales ya, sales juga manusia. Saya sales udah 10 tahun. Gak enaknya jadi sales tuh banyak. Kita sering diremehin, direndahin, digodain. Masalahnya digodain sama Mas Par juga. Kalau cewek sih oke. Dan saya juga kalau lagi sebagai brosur di perumahan, kita itu sering banget ditolak. 80% ditolak, 20%-nya diusir, diusir karena kan diusir, didiemin. Gak enak kan didiemin. Yang lebih parah, pernah disangka pengemis atau pengamen. Menerima suratku, aku baca dan aku mengerti.
betapa merindunya dirimu dan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Dan merayakan amin paling serius. Sebelum saya masuk kuliah, saya ini gapir dulu 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu saya mengisi dengan pengalaman sebagai sales gitu, sales gamis muslimah. Nah, selama mengalami sebagai sales gitu ya, pasti merasakan bahwa sales itu harus sudah siap ditolak sana sini, diusir sana sini. Apalagi saya mau udah hafal banget gitu ya, kalau basa-basinya orang yang mau nolak sales. Nih, pernah saya punya pengalaman ke satu perumahan. Nah, di saya ini sales door to door, saya datengin satu rumah ke rumah yang lainnya. Ataupun di sosial media. Dan inilah mengapa seseorang sales konvensional beralih ke sales digital. Mungkin itu saja makna yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sales. Nah, yang pertama itu pada saat melakukan telepon mencari calon pelanggan, ada 3 kata template yang selalu diucapkan oleh calon pelanggan untuk menolak para sales. Yang pertama, enggak dulu deh. Yang kedua, kayak salah sambung. Yang ketiga, lagi sibuk atau lagi meeting. Akhirnya kita ada di penghujung acara kita. Setelah perjuangan hampir dari 2 bulan, setelah teman-teman sudah melewati banyak seleksi tahapan, mulai dari tahap 1 penilaian, mulai dari seluruh penilaian secara online, teman-teman dinilai oleh dewan juri yang memang sudah expert di bidangnya. Kemudian kita mengumumkan kepada teman-teman untuk dipilih kembali menjadi 9 finalis yang tampil pada hari ini. Jadi siapapun penempatan posisi 1, 2, 3, mari kita bertepuk tangan terlebih dahulu untuk perjuangan teman-teman karena sudah ada di titik ini. Karena teman-teman sudah berjuang, itu merupakan suatu keberanian yang luar biasa karena nggak semua orang berani buat mencoba, tidak semua orang berani untuk memulai. Jadi kita sangat mengapresiasi semua karya teman-teman, baik itu yang masuk ke dalam babak final ini atau teman-teman yang belum masuk ke babak final ini. Jadi kita umumkan untuk kategori cinta dan baca puisi. Untuk juara ketiga, selamat kepada Akbar Juliana. Bisa langsung ke depan aja Kak, karena kita langsung membagi langsung ke depan saja. Kemudian untuk juara 2, Kak Sylvia Dewi. Juara 1, Kak Erika Dipa Nadia Karista. Jadi teman-teman untuk for your information teman-teman, jadi tema kita adalah sales and teknologi. Aku bangga menjadi sales dan sales juga manusia. Oke, selanjutnya kita akan mengumumkan kategori perlombaan selanjutnya. Untuk lomba kategori lomba vlog kreatif, juara 3, selamat kepada Kak Cahaya Purnama. Selanjutnya juara 2, selamat kepada Kak Yeza Nurjayati. Juara 1, selamat kepada Kak Gawara Dwi Cahyani. Untuk tema yang sama yaitu sales and teknologi, aku bangga menjadi sales dan sales
juga manusia. Dan yang terakhir untuk kategori stand up comedy, juara 3 dari jatuh pada kakak Rizky Wahyu Saputra. Kebetulan juga berhalangan hadir teman-teman, tapi beliau sudah berjuang untuk sampai masuk ke 3 final. Kemudian yang kedua, selamat kepada Kak Nisha Ananta Akiana. Dan juara 1, selamat kepada Kak M. Fauzi Rahman. Baiklah, kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan hadiah kepada seluruh finalis kita pada hari ini. Pada Pak Indra, Pak Tayani, Pak Madani, Pak Dedi, Arifan bisa menyerahkan hadiah langsung kepada diberikan dari Pak Indra kepada Kak Fauzi yang sudah memenangkan sertifikat, dan langsung lempar hadiah juga. Biasanya dalam kategori vlog. Selanjutnya kategori vlog. Selanjutnya kita bergantian ya Pak kepada Pak Ahmad Badani. Silakan untuk memberikan hadiah kepada Kak Ilma Dwi Cahyani selaku juara 1 untuk kategori vlog kreatif. Kita mengapresiasi kalau teman-teman vlog kreatif karena membutuhkan effort yang sangat lebih dalam membuat sebuah konten vlog. Melibatkan banyak hiburan, melibatkan banyak perawatan, dan semua temanya tetap sama, yaitu dengan tema Sales and Technology. Aku datang dari sales dan sales juga manusia. Di setiap kategori memiliki beberapa penilaian yang menjadi bobot penilaian dan cipta dan baca puisi. Mulai dari kesesuaian Tante Lisa, cipta dan baca puisi, hal yang nilai itu kesesuaian kata, interpretasi, vokal, ekspresi, dan penampilan. Kemudian stand up comedy, hal yang menjadi penilaian, ide, kesesuaian tema, ekspresi, intonasi, dan bina suasana. Kemudian vlog kreatif, hal yang dinilai kesesuaian tema, pesan, kreativitas video, dan penampilan. Baik, kita foto dulu yang pertama kepada teman-teman parapat, teman-teman. Jangan langsung pulang ya, karena langsung ditransfer. Kalau pulang mungkin transfernya ke saya. Sertifikatnya kan biar 2 kayak gitu. Pak bentar, Bapak dan Ibu juri bisa ikut untuk foto bersama juga dengan seluruh pemenang setiap perlombaan. Setelah ini kita mau ajak teman-teman dari UKM Seni dan Budaya Universitas Terbuka Bogor untuk juga bisa berfoto bersama dengan Dewan Juri dan Panitia, karena sudah keren banget.